Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa, Kompensasi Aparat Desa, dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Paulina Kebo dengan NIM 239300424. Yang pertama ada latar belakang, bab 1 latar belakang. Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek krusial dalam mendukung otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama pada aspek transparansi dan akuntabilitas. Fenomena yang menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa belum berjalan secara optimal sehingga akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan desa masih terbatas. Kondisi ini sangat menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, masih sering terjadi penyalahgunaan dana desa yang cenderung meningkat setiap tahun. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 96 kasus korupsi dana desa dengan total kerugian negara mencapai 37,2 miliar. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa penyebab utama penyelewengan dana desa berasal dari lemahnya tata kelola, pengawasan, regulasi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Salah satu faktor penting yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional diharapkan mampu menyusun laporan keuangan secara mandiri, memahami regulasi, serta mengelola anggaran dana desa secara akuntabel. Namun rendahnya kompetensi aparatur desa sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu, sehingga memicu terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi temuan terkait pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Hasanah 2020 serta Kuncahyo dan Dharma Karja 2022 menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Sebaliknya, penelitian Arisman 2025 menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Rumusan masalah di sini saya hanya memilih satu, yaitu apakah kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pemerintah desa. Alasan kenapa saya memilih rumusan masalah dan tujuan masalah ini, karena berdasarkan fenomena dan temuan KPK, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa. Selain itu, penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang belum konsisten, sehingga variabel ini relevan untuk diteliti kembali. Manfaat penelitian yang pertama ada manfaat teoritis. Menambah referensi ilmiah mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pemerintah desa, serta memperkuat kajian empiris terkait faktor sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintah desa. Manfaat praktis,
menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan meningkatkan kompetensi aparatur desa guna mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bab 2, landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori desentralisasi sebagai landasan utama. Teori desentralisasi menjelaskan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah, sehingga ke tingkat desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Dalam konteks desa, desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola anggaran dan pembangunan. Keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan, memberikan kesejahteraan kepada aparat desa, serta menerapkan prinsip akuntabilitas. Apabila kewenangan tidak didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang baik, maka kinerja pemerintah desa tidak akan optimal. Kerangka konseptual yang pertama, pengelolaan keuangan desa atau X1. Pengelolaan keuangan desa yang baik mencerminkan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dan pelaporan yang efektif, sehingga mendukung pencapaian program dan kinerja pemerintah desa. Yang kedua ada kompensasi aparat desa X2. Kompensasi yang layak meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan tanggung jawab aparat desa dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga ada akuntabilitas atau X3. Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, yang berdampak pada kualitas kinerja pemerintah desa. Hipotesis penelitian yang pertama H1, pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. H2, kompensasi aparat desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. H3, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Surade, yaitu Desa Jagamukti, Desa Gunung Sungging, Desa Cipadeu, Desa Sukatani. Sampel penelitian diambil menggunakan sampel random sampling dengan unit analisis berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, kompensasi aparat desa, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah desa. Dokumen dipilih karena mampu mempresentasikan praktik tata kelola dan kinerja pemerintah desa secara objektif. Definisi operasional variabel. Yang pertama, pengelolaan keuangan desa X1, proses perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kompensasi aparat desa X2, imbalan yang diterima aparat desa berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif sebagai balas jasa atas pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada akuntabilitas atau X3. Kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan kepada pemerintah dan masyarakat. Yang berikutnya ada kinerja pemerintah desa.
hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan, efektivitas, dan manfaat bagi masyarakat. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan tahapan pengujian sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolonialitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi, yang kelima analisis regresi linear berganda, ada uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.